biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja besar mengatasi segala ilah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam sukacita, sehat dan terus semangat di dalam persekutuan dalam Kristus, khususnya dalam persekutuan doa Sabtu pagi ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat dan juga karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan renungan firman yang sederhana ini Tuhan. Bolehlah kami belajar bersama-sama dan menikmati berkat firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Engkau mau berikan kami Tuhan hati yang siap sehingga kami boleh terima renungan ini dengan penuh sukacita dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu doa ini kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan hari ini diberi judul Jangan Pernah Kehilangan Pengharapan. Ayat renungan diambil dari Roma 15 ayat 13. Saya baca untuk kita semua. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mengawali renungan pagi ini, saya pribadi ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat Jemaat GKJ Ebenezer. Semoga belum terlambat ya, karena kita selalu harus tetap setiap saat merasakan sukacita Natal dan tetap di dalam pengharapan di dalam Tuhan di tahun yang akan kita lalui sampai kapanpun. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tanpa sadar kita sudah memasuki tahun ketiga masa pandemi COVID-19 ini. Sungguh luar biasa dunia ini diserang wabah COVID-19 ini. Banyak berita duka atau kehilangan keluarga yang kita kasihi. Sampai-sampai kita kalau bertemu rekan atau sahabat bilang gini, "Bro, Mas, gimana kabarnya?" Ya ginilah usaha kembang kempis nih, lagi susah, kerjaan, gaji dipotong, uang tipis, bokek, bahkan banyak hutang. Nyantai aja bro, yang penting sehat-sehat. Karena punya uang juga belum tentu, kalau nggak sehat nggak bisa. Tapi kalau dipikir-pikir, kadang kalau kita punya uang juga merasa sehat. Kita bisa pergi kemana-mana, kita bisa mancing atau bisa victoring atau kemana-mana. Tapi nggak semua orang juga punya uang jadi sehat ya Bapak Ibu. Banyak orang punya uang pusing katanya. Di atas dijelaskan begitu jelas sekali bahwa yang kita harapkan untuk masa pandemi ini adalah kesehatan. Terus apalagi harapan kita di tahun ini? Kerja, kuliah, atau punya usaha, atau punya pacar, atau mau nikah, atau membeli rumah atau kendaraan, dan lain-lain. Itu semua harapan kita masing-masing. Boleh-boleh saja dan harus. Mas Sugeng, ternyata harapan saya tersebut itu harapan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu Mas. Tapi nggak nyangkut Mas, nggak ada yang pas. Karena efek COVID ini yang luar biasa Mas. Saya dipecat Mas dari kantor, usaha bangkrut. Gagal nikah Mas, karena faktor biaya juga dan lain sebagainya. Lalu apa pengharapan kita di tahun ini? Apakah kita masih tetap berpengharap Mas?
Apakah masih punya pengharapan yang sama? Dalam renungan ayat yang kita baca hari ini, bahwa jangan pernah kehilangan pengharapan. Satu-satunya yang bisa menolong hanyalah Allah sendiri. Paulus berdoa, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Doa Paulus mengajak kita untuk memahami bahwa hanya Allah satu-satunya sumber pengharapan yang sejati. Pemazmur mengungkapkan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pengharapan sejati dalam Allah akan membawa seseorang menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan. Kehidupan yang gelap akan berubah menjadi terang. Masih ada banyak pintu jalan keluar bagi segala persoalan yang kita hadapi. Dan selalu ada jalan keluar dalam Allah. Roh Kudus terus menuntun kita untuk percaya bahwa Allah selalu berkarya dengan caranya yang ajaib. Yang ajaib. Ini kesaksian pribadi saya. Puji Tuhan sampai saat ini saya masih diberi kepercayaan sebagai saluran berkat untuk orang lain. Saya setiap bulan harus menyisahkan dana untuk teman-teman. Saya punya tim. Di dalam pandemi COVID ini tahulah semua usaha berjalan, naik turun bahkan sampai jatuh terpelosok. Tapi sampai saat ini, puji Tuhan, saya masih dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat teman-teman. Puji Tuhan, meskipun kadang kurang, kadang cukup, tapi Tuhan sampai tahun ketiga saya mampu menjalankan itu. Sungguh ajaib. Tidak ada yang mustahil. Hari ini apakah kehidupan kita terasa gelap atau gagal? Apakah engkau kehilangan pengharapan? Kembalilah berharap kepada Allah, maka Ia akan menolongmu. Allah adalah tempat bagi kita untuk berharap. Ia akan mengisi hati kita dengan segala sukacita dan sejahtera karena kita percaya kepadanya. Supaya dengan kuasa Roh Kudus kita makin berharap kepadanya. Teruslah berharap, jangan kehilangan pengharapan dan tetap dalam pengharapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan yang sederhana ini. Kami boleh belajar Tuhan tentang pengharapan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, bila mana kami sampai saat ini seperti menghadap tembok maupun juga jalan buntu. Namun di pagi hari Tuhan Engkau membuka kembali Tuhan bahwa Engkau Maha Kuasa, Engkau sumber segalanya, Engkau ajaib memberikan segala kehidupan yang kami boleh punya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, untuk renungan yang kami boleh baca bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali dalam kehidupan kami, biarlah hari ini Kau boleh menjadikan orang-orang yang terang dalam kehidupan kami bersosialisasi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Kami datang ke hadirat kudus-Mu, membawa ucapan syukur serta puji-pujian kami ya Bapa, karena kami sungguh merasakan besarnya kasih-Mu atas kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu pada setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Pagi ini,
kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan seru dan harapan kami. Kami berdoa untuk orang tua yang kami kasihi, para Adi Yuswo, Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak S. Parmun. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita, semangat, dan rasa bersyukur di dalam kehidupan menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Karena Engkau sendiri yang memelihara dan menyertai kehidupan orang tua kami. Kami berdoa untuk orang tua kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iskak, Bapak Saptora Harjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak George Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono M. Saleh, Bapak Widananto, Ibu Deborah Susilowati Sukadis, Ibu Ruswadi, Ibu Deliana S. Tobing, Bapak Ase Mujiono, Bapak Suseno Widionarko, Bapak Priyo Sanyoto, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Ananda Deo. Juga bagi anggota keluarga jemaat kami, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dalam setiap upaya pengobatan, perawatan melalui dokter dan para medis serta keluarga yang mendampinginya, sehingga pada waktunya Tuhan mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan kembali menjadi sehat. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, memulai usaha yang baru bagi mereka yang terdampak PHK dalam masa pandemi ini. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan iman. Kiranya Tuhan menolong, membukakan jalan, peluang-peluang pekerjaan yang baru yang boleh mereka dapatkan. Pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan talenta yang mereka miliki. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul mencari teman hidup. Kiranya Tuhan menolong mempertemukan mereka dengan pasangan yang seiman, sepadan, dan membawa mereka menjadi pasangan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan buah hati di dalam kehidupan pernikahan mereka. Berikanlah mereka kesabaran dan keteguhan hati, serta terus mengandalkan Tuhan dalam setiap upaya dan rencananya. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan harapan mereka. Kami berdoa dan bersyukur untuk jemaat Tuhan atas kelahiran anak, ulang tahun, dan berbagai prestasi yang diterima oleh jemaat. Kami yakin semuanya itu hanya karena berkat, kasih karunia dan anugerah-Mu saja. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami di dalam masa pertumbuhannya, baik anak-anak kami usia bayi, anak usia sekolah, remaja dan pemuda. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan berkuasa atas kehidupan mereka. Tuhan memberkati pendidikannya, Tuhan memberikan mereka kesehatan,
dan perlindungan dari berbagai pergaulan yang buruk, sehingga anak-anak kami itu boleh bertumbuh imannya dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bahkan menjadi teladan bagi sesamanya. Kami berdoa untuk para pelayan di gereja kami, Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Pendeta Rudi Arianto, Pendeta Adelia. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberikan hikmat dan kecukupan atas segala kebutuhan mereka, sehingga mereka semakin dimampukan untuk melayani Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, dan menjadi berkat dimanapun mereka melayani. Kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis, penatua dan diaken, serta seluruh pengurus, komisi, badan, dan wilayah. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan yang dilakukan, program-program yang dibuat, sungguh-sungguh dapat menjawab kebutuhan dan menjadi berkat bagi pertumbuhan iman jemaat di GKJ Ebenezer ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja di dalam pergumulannya, GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia wilayah Sawangan, yang terus bergumul di dalam proses perizinan dan pembangunan. Kiranya Engkau memberkati. Tuhan hadir dan menolong, membukakan jalan dan memberikan kemudahan, sehingga harapan untuk mendapatkan perizinan dan pembangunan itu boleh segera terwujud. Kami berdoa untuk pengabaran Injil di Indonesia, juga di dunia. Kiranya Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan, Engkau memberkati dan memimpin para penginjil, para pendeta di dalam setiap pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati dan membukakan jalan untuk setiap pekabaran Injil, sehingga makin banyak Injil boleh diberitakan di berbagai tempat dan semakin bertambah-tambah jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, dokter, para peneliti obat COVID-19. Kiranya Tuhan terus memberkati upaya-upaya yang dilakukan, sehingga boleh membuahkan hasil bagi keselamatan masyarakat. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus berjalan, juga untuk vaksinasi booster yang mulai dilakukan di berbagai tempat. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga semakin banyak masyarakat yang terlindungi kesehatannya di dalam masa pandemi ini. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan menjawabnya seturut kemurahan-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.